Hai, sampai jumpa. Kok sampai jumpa? Ketemu lagi Awal-awal sampai bersama. jumpa. Ketemu lagi ya dengan kelas Closing. Sabtu. Apa kabar semua para kelompok pencapir? Ya, kelompok Hai, pendengar pembaca Pirsawan. Ya. Pirsawan atau pemirsa, ya sama aja. Sama Apa kabar aja. semua? Apa kabar? Sehat-sehat ya semua ya. Oke, kita hari ini senang banget ya karena kita kedatangan seorang bintang tamu yang seru banget ya. Mari kita sambut Yan Hardiana. Yes, Yan Hardiana. Selamat datang Bapak Yan. Alan, Mas Alan. Kenapa alan sih? Apa kabar, Yan? Sehat. Gimana semua? Baik. Sehat, baik, alhamdulillah. Sehat, baik kita semua. Yan Hardiana adalah teman kita dari kuliah dulu ya. Dan sekarang jadi partner di Deloitte gitu. Dan kita bakal banyak nih ngobrol-ngobrol sama Yan terutama mengenai ketika kita nih sekarang ya mungkin umur-umuran para kelompok capir semua ya yang mendengarkan apa namanya YouTube channel ini kemungkinan atau podcastnya ya kemungkinan sih harusnya ada di angkatan-angkatan kita gitu ya, nggak usah disebutkan, sadar diri aja ya. Nah, apa namanya di sini mungkin udah banyak yang punya tim, terus apalagi udah lama lah mungkin udah punya tim gimana dan kayaknya beberapa juga udah ada di leadership position, top management gitu. Nah, hari ini kita akan banyak ngobrol sama Yan mengenai gimana sih kita bisa empower atau misalnya nge-lead tim kita itu atau groom tim kita jadi lebih oke gitu karirnya. Nah, terus salah satu yang senang untuk melakukan itu adalah Yan. Gitu. Yan boleh cerita dikit nggak dulu ya nih? Maksudnya kenapa lu suka kepikiran untuk Kenapa lo mikirin orang lain sih? ya Gitu. itu Lo kan hire orang masuk, kasih kerja nggak bagus, keluar kan juga bisa. Kenapa harus berusaha empower, ngasih view dan segala macam kan kalau kita denger ya. Yan ini kan cukup dicintai anak buah, mudah-mudahan nggak salah dengar. Amin. Nah itu. Amin. Sebentar. Ngomong-ngomong soal dicintai anak buah, gue udah melakukan beberapa riset terhadap Yan sendiri. Katanya. Wah, coba. Ini adalah view dari anggaplah informasi internal dari Yan. Pertama adalah Mas Yan itu orang itu smart banget. Pinter banget sehingga jadi partner di early 30. Jadi bayangin jadi partner di Big Four di usia 30-an awal. Itu wow, nice. Beberapa kali double promote katanya. Itu luar biasa banget. Terus kalau lihat ke orang itu nggak pernah lihat kedudukan ataupun posisi katanya. Kerja sampai pagi bareng sama anak-anaknya. Wah, luar biasa. Sampai sakit mah nggak sembuh-sembuh dan masuk rumah sakit katanya. Loh ini kok jadi begini gitu. Dan yang terakhir adalah selalu berusaha membuat sekelilingnya nyaman gitu. Semua orang itu merasa nyaman bekerja bareng Yan gitu. Ini sumbernya terpercaya ya pokoknya ya. Sumbernya sangat terpercaya. Oh, terpercaya. Oke. Ini sebagai reference. Ini tadi tuh gimana? Tadi ngomongin Yan yang mana tadi? Ngomongin Yan yang ini atau Yan ini? Oh iya. Mungkin dari surveinya dijelaskan itu mungkin promosi kayaknya. Menjelaskan proses promosi. Mungkin kalau di survei sekarang lagi mungkin ceritanya berubah tuh semua. Berubah. Oke. Gimana Yan yang tadi Raki ini share? Oke. Mungkin gue cerita sedikit ya tentang perjalanan karir gue sampai di sini ya. Ya. Dan kenapa itu nanti akan sangat berpengaruh tentang apa yang akan kita bahas. Terutama pertanyaan Raki. Jadi gue tuh dari dulu dari zaman SMA nggak pernah benar-benar gue ya nggak pernah benar-benar peduli sama orang. Artinya ya gue nggak pernah benar-benar berusaha untuk engage sama orang, nggak pernah benar-benar untuk punya komitmen sama orang. Jadi bukan anti komitmen ya, tapi memang kayaknya
gue nggak suka ada excess baggage lah di gue. Jadi itu berjalan terus sampai akhirnya waktu zaman kita kuliah, gue baru mulai mengikuti project-project di himpunan atau di ISEC tempoh hari itu sama Iwan dengan segala macam dramanya kita. Nah di situ baru mulai merasakan bahwa memang untuk bisa maju, untuk bisa menjadi lebih baik, memang kita harus engage sama orang dan kita emang harus quote-unquote emang harus bergandengan tangan lah. Ya, lu nggak bakal bisa maju sendiri. Itu value yang gue dapat setelah gue beberapa tahun kuliah lah. Itu jadi kayak menggambarkan gue kuliahnya lama ya. Kalau ya mungkin tahun keduaan lah itu baru bisa. Jadi di situ gue baru merasa ketika itu kan kayaknya satu-satunya yang masuk ke konsultan pajak gue doang ya di angkatan kita ya. Kayaknya iya. Konsultan pajak ya, iya sih. Nggak tahu Lucky dulu sempat konsultan pajak nggak ya? Bukan ya? Saya sempat kalau nggak salah cuma 2 tahunan gitu terus dia Telkomsel kan. Tapi yang benar-benar dari awal memang merencanakan masuk konsultan pajak dan somehow masih ada di situ sampai hari ini kan ya gue doang gitu. Makanya apakah ini anomali ya nanti mungkin kita bisa lihat gitu. Cuman itu menunjukkan komitmen lu ya. Sebenarnya gue cuman pada saat itu gue selalu berpikir oke, gue pengen masuk Big Four tapi gue nggak mau jadi auditor gitu kan. Cita-citanya salah sih sebenarnya. Cita-cita salah. Gue cuman pengen punya sesuatu yang berbeda aja. Nah barulah gue masuk ke waktu itu gue mulai di PwC kan. Di PwC lumayan tuh 5 tahunan lah dapat di PwC. Nah di situ tuh yang gue bener-bener, jadi emang bener-bener karir gue tuh ada di 2 fase. Fase pertama itu ada di PwC, fase kedua tuh di Deloitte. Itu bener-bener gue fase di mana gue ngebangun semua fundamental karakter gue. Karena di PwC gue bener-bener kayak ngeribut diri gue gitu. Gue berubah sama sekali di situ. Lu bayangin hari pertama itu gue sampai nyatetin loh teman-teman baru gue itu siapa aja. Gue pakai buku, gue catet ini anak siapa aja, dia sekolahnya di mana. Begitu pas gue masuk itu isinya type A semua. Yang asisten dosen lah, yang cum laude lah, yang langganan. Yan. Ya. Tapi abis itu lu minta tanda tangan gitu nggak? Minta tanda tangan. kayak di ospek. itu yang terjadi. Kenapa? Karena begitu insecure-nya gue dan ketika kuliah kan gue ikut himpunan, ikut ISEC, gue punya support system di situ kan. Punya teman seperti yang gue bilang tadi kan, gue ada kalau gue bingung gue bisa nanya Ebin, nanya Raki, nanya Iwan, gitu. Bisa kayak gitu. Tapi begitu gue masuk ke sana, gue masuk ke lingkungan baru, gue putra daerah pula kan. Putra daerah. Daerah mana Pak ya? Daerah mana? Saya Kabupaten Cirebon Pak. Daerah pantai utara ya ini. Pantura. Pantas di belakang ada soda gembira ya. Perlu goyang? Oke. Terus. Selama di situ tuh benar-benar belajar untuk pulang lagi, masuk lingkungan baru, sesuatu yang benar-benar gue nggak bisa nyaman untuk masuk lingkungan baru, tapi gue memaksakan diri, gue belajar, ketemu orang-orang baru merasakan yang namanya kompetisi itu seperti apa, dan selanjutnya. Hal yang membuat gue mulai merasa bahwa penting untuk juga sama orang adalah begini. Jadi waktu gue di PwC itu ada satu director, dia itu namanya Pak Nuryadi. Gue sebut merek aja nih, namanya Pak Nuryadi. Beliau adalah guru gue.
Dia itu terakhir menjabat sebagai hakim di pengadilan pajak. Jadi kita bisa lihat lah dari tingkat keilmuan, dari pengalaman, orangnya sangat senior. Kalau di kantor itu dia posisi sebagai technical advisor. Jadi memang bicara mengenai masalah-masalah spesifik teknikal. Jadi tidak deal sama klien, tapi benar-benar masalah teknikalnya. Yang menarik dari dia adalah, selain orang seperti itu, posisi seperti itu, dengan pengalaman seperti itu, dia mau meluangkan waktunya setiap hari Sabtu untuk bikin kelas kecil di kantor. Itu dia melakukan dengan berdasarkan inisiatif sendiri. Nggak ada yang... Bukan company yang ini ya? Dari kantor, no. Jadi ya dia aja. Dia bikin bahannya sendiri, dia ketik sendiri bahannya, dia share ke kita. Hari itu dia Sabtu tuh. Nah, yang datang ke kelas itu nggak banyak, paling cuma 2-3 orang. Gitu. Udah kayak gitu aja. Tapi dia melakukannya itu dengan konsisten selama dia ada di situ. Wow. Gila. Itu menarik kan? Iya. Lu bayangkan hari Sabtu lu pakai untuk ke kantor, ngajarin anak-anak yang sebenarnya nggak punya kewajiban juga untuk datang. Gitu. Tapi jiwanya dia kelas Sabtu banget itu ya. Jiwanya dia tuh kelas Sabtu banget. Bener. Oh, jago jualan ya temen lu ya. Iya. Ini kita lagi latihan semua sama ini. Masuk gitu, iya. Nyampernya pas. Oke. Itu orang pertama yang bikin gue ngelihat, oh emang lu harus peduli sama orang. Lu harus membantu orang. Investasi lu tuh adalah di relationship yang lu bangun dengan orang. Dia tuh nggak pamrih loh. Kita nggak pernah ada apa-apa, tidak ada transaksi apapun. Lu bayangin dia benar datang sendiri dari rumahnya, dan dia tuh kalau ke kantor tuh harus disuapin karena dia nggak bisa nyupir sendiri. Waktu itu ada habis operasi di pinggang ya. Jadi dia nggak bisa jalan tuh waktu itu masih pakai tongkat. Dia datang setiap Sabtu ngajarin kita. Sekitar 2-3 jam di kantor. Nah di situ gue bisa ngeliat, oh emang lu tuh harus peduli sama orang. Ya di situ. Dia mungkin begitulah cara dia untuk bisa membantu orang lain. Nah kalau tadi kita sempat bilang mengenai teks antusias, nah ini dia teks antusias nih. Kalau ini benar. Oh ini beneran ya? Teks antusias bener ya? Oh. Ya dia benar dia teks antusias. Sampai kemarin akhirnya dia bikin buku dan gue beli semua bukunya. Dia udah ngeluarin 4 buku sekarang. Gitu. Dan menurut gue tuh buku sangat bagus. Nah itu fase pertama di PwC. Fase berikutnya adalah waktu gue masuk ke Deloitte. Gue masuk ke Deloitte itu di saat Deloitte itu memang baru grow dari untuk tax. Jadi Deloitte saat itu tahun 2010 itu jauh banget dibanding Deloitte saat ini gitu. Jadi emang gue masuk ketika memang infrastruktur itu benar-benar baru akan dibangun. Gue masuk ke culture baru, ke lingkungan baru, dan begitu pas masuk ke Deloitte, gue kan langsung itu pertama kali gue jadi manajer. Sebagai gue jadi manajer, gue nggak punya tim, gue harus kerja sama tim yang lama dengan culture yang completely beda. Ya udah di situ gue struggle banget tuh, benar-benar struggle. Terus sampai akhirnya gue mulai merasa comfortable dengan situasi itu ketika gue di level senior manager. Udah berapa lama tuh berarti di situ? Kayak sekitar 3-4 tahun deh. Senior manager gitu. Jadi, nah dari struggle gue selama itu, gue itu mungkin quote unquote selalu berusaha untuk kerja sendiri lah, dalam artian ada masalah, ada struggle, ada tentu segala macam gue coba hadapi sendiri, belajar sendiri.
gue gimana meniti karir, gue cari sendiri, gue pakai logika gue sendiri, gue observasi sendiri. Dan and it's very 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 painful. Nah, itu yang bikin gue jadinya ketika gue udah level senior manager gitu, gue mulai tuh banyak bekerja dengan level-level associate. Jadi gue langsung kerja, associate itu level yang pertama masuk. Gue assume pemirsa kelas 1 saham lah ya. Oh iya betul. Ya tapi benar ini harus dijelasin dulu nih ya betul. Jadi maru-maru fresh graduate masuk ke dalam consultant company biasanya jadi associate. Nah, jadi gue cari yang benar-benar gue tahu ini punya talent lah. Gitu. Dia punya talent, jadi gue coba gue quote-unquote gue grooming gitu. Jadi gue tempat ya tadi kayak kata Iwan, pulang sampai pagi ya, gue pulang pagi ya sama orang-orang ini. Gitu. Orang-orang yang memang antusias dengan pekerjaan ini, antusias ingin belajar, dan memang mau maju. Itu yang penting, karena menurut gue segala sesuatu tuh harus dari diri lu nya sendiri. Lu nggak bisa, gue tuh nggak percaya sama motivator ya, sorry to say gitu. Gue nggak percaya sama motivator, karena menurut gue motivasi itu datangnya memang dari dalam diri lu sendiri. Percuma lu dengerin si manusia super siapapun gitu loh, kalau dari dalam itu lu nggak punya ide apapun gitu, nggak punya drive untuk melakukan sesuatu, nggak mau berubah atau apapun, itu percuma. Nah makanya itu yang gue lakukan, coba ajak beberapa orang, kita belajar bareng, dan mungkin gue pernah menyampaikan ini. Jadi tiap ada anak baru yang masuk, gue ajak ngobrol, gue selalu bilang begini sama mereka. Pertama, mengenai kesungguhan dia masuk ke tempat itu. Karena gue bilang, lu kerja di sini tuh kerjanya berat gitu. Kalau lu nggak punya passion, lu cuma dapat capek doang. Hanya lu masuk sini 6 bulan pertama, lu kerja bersungguh-sungguh, lu pelajari semua, dan di saat 6 bulan itu, lu harus tahu apakah ini akan jadi passion lu atau tidak. Jangan sampai lu membiarkan diri lu ada di dalam pekerjaan ini, dragging bertahun-tahun, di satu titik nanti lu akan ngerasa tiba-tiba lu bilang, gila ini bukan gua banget. Menurut gua itu tuh sesuatu yang nggak bisa gua terima gitu. Gua nggak ngerti orang bisa ngomong itu setelah sekian lama ngomong ini bukan gua banget. Nah lu kemana aja gitu kan? Pokoknya kan lu kemana? Makanya gua bilang kalau lu mau keluar lu harus tahu bahwa lu memang tidak memiliki minat di sini. Tapi jangan setelah 4 tahun gitu. Karena lo sebenarnya ngabisin waktu 6 bulan ini benar-benar belajar. Supaya waktu lo nggak lo sia-siain itu. Karena 4 tahun di sini tuh sama dengan 8 tahun di luar plus overtime kan kalau di 8 tahun. Ini seperti di luar angkasa ya. 4 tahun di bumi, di Mars itu 8 tahun. Oke. Jadi dari semuanya tuh yang kenapa gue tergerak adalah karena gue melihat bahwa semua orang itu mungkin, apalagi anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya. Kan ini pengen itu segala macam, jadi mereka tuh kalau menurut gue tuh kurang sabar gitu loh. Mereka lupa kalau sukses itu ada prosesnya. Cuman masalahnya dengan kebutuhan bisnis seperti sekarang, di mana target harus selalu dikejar, orang tuh emang terlalu sibuk dengan target bisnis tapi lupa dengan manusianya gitu. Ini yang mau area yang berusaha gue masuki gitu, karena bisnis kayak di bisnis gue tuh kan kedepannya memang kita rely sama manusia. Oke. Kita rely sama manusia, ya itu emang itu capital kita. Nice ini. Jadi Ian mau coba masuk ke area people development ya, kurang lebih ya itu. Ya, kalau menurut gue sih, gue ternyata merasa bahwa gue punya ketertarikan ke sana. Nice. Yan. Tadi kan lo nyebut passion ya, Yan ya. Passion, bukan fashion ya, passion ya. Ya. Si Evin udah ketawa-tawa aja. Menurut lo masalah passion ini tuh gimana ya? Kan lo juga, gue tahu karir lo nggak mudah. Maksudnya pada saat dimana kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman,
lo tidak ada gitu karena lo sibuk di kantor gitu ya. Gue ingat banget waktu kita awal-awal mulai kerja, semua orang lembur, tapi Yan pasti lebih lembur daripada kita semua gitu. Padahal ini semua auditor. Gitu. Iya, semua kita lembur, tapi Yan tuh pasti lebih pagi pulangnya daripada kita. Iya, betul. Kan selalu gitu ya di mindset kita waktu awal-awal. Jadi tadi lo ngomongin passion ke anak-anak baru gitu ya kan, ke anggota tim lo yang tadi join. Nah, tapi pandangan lo sendiri mengenai passion gimana? Karena dari dulu kan nggak tahu ya, mungkin walaupun kita di zaman-zaman kuliah melihat berbagai buku apa namanya your job is not your career, apa? Yeah. Your job gitu ya. Career. Yeah. Kejarlah passionmu yang gitu-gitu kan ada gitu ya, during kita kuliah atau kita lulus kuliah zaman. Damn, itu berapa belas tahun yang lalu ternyata udah masih juga mungkin kalau. Berapa belas sih? Nah, berapa puluh enggak ya? Udah berapa purnama itu? berapa lah. Nah, cuman menurut gue nggak tahu kenapa kata-kata itu juga udah menjadi terlalu banyak digunakan dan kadang-kadang juga jadi disalahgunakan gitu sama orang untuk ngerasa kalau lo nggak tahu ya. Sometimes gue ngeliat orang dia nggak terlalu berusaha atau misalkan dia mencari alasan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan istilah passion gitu. Nah, lo sendiri kan mengalami beratnya kehidupan ibu kota nih, gitu. Apa menurut lo passion gitu? Memang lo antusias di dunia ini? Apa lo passion lo sehingga lo berhasil di sini atau karena lo punya hard work? Lo memang hard worker gitu sehingga lo berhasil di sini dan lo ngerasa gue bisa hidup di sini gitu. Menurut lo gimana ya? Oke, itu just $1 million question sih sebenarnya. Pastilah. Masa cuma 2 million? Ya. Dan gua melihat ini sebagai sesuatu yang udah gua lewati di fase pertama gua. Nah, di fase pertama tuh sering banget tuh. Gila gua udah gak kuat nih. Gila gua capek nih, ya kan. Udah nih gua tahun terakhir. Kalau gue next year udah cukup gue cari kerjaan lain lagi gitu. Itu terus seperti itu. Itu yang membuat gue berani ngomong sama anak-anak baru bahwa lu masuk sini, lu lihat selama 6 bulan kira-kira lu bisa nggak jalan di sini. Karena menurut gue sepakat dengan Raki. Seringkali kata-kata passion itu akhirnya disalahgunakan. Ya. Menurut gue sih ya udahlah. Sesuatu gue bilang excuse doang gitu loh buat orang to quit from their struggle. Itu yang gue lihat gitu loh. Karena seringkali banyak orang ini bukan passion gue dan dia pindah ke kerjaan yang menurut gue sejak kapan itu jadi passion lo gitu kan. Dan ada yang berputar, ada yang selalu ngomong gue udah nggak tahan nih, gue nggak betah nih di sini. Menurut gue kalau lu nggak suka sama satu kerjaan itu sesuatu yang wajar gitu. Ya kan, itu sesuatu yang wajar. Kemarin gue nonton sesuatu yang keren tentang ngomongin. Jadi ada yang bilang gue pengen pekerjaan yang membuat gue bahagia. Terus teman bicara ngomong gini, oh enggak. Semua orang dibayar untuk melakukan pekerjaan yang bikin mereka nggak bahagia. Nah, uang yang mereka dapetin itu mereka pakai untuk membeli kebahagiaannya. Nah, ini The Accountant bukan The Accountant ya filmnya ya? Filmnya bukan The Accountant, oke, enggak, gue memastikan aja karena gue belum pernah nonton The Accountant. Menurut gue itu menarik banget itu. Oh oke, itu keren lah. Tapi menurut gue ya kita jangan seburuk itu juga lah situasinya. Nah, balik lagi tadi masalah passion itu. Kan tadi kita sempat bicara ada grit ya, ya kan? Yang bikin lu maju tuh terus ada grit gitu. Karena gue kalau dibilang passion gue pekerjaan ini, I don't know what it is gitu loh. Makanya waktu Ebin sempat bilang, teks antusias, kali aja gitu. Yang bener aja gitu. Gue gak se-freak itu kali gitu. Oh gitu. Karena kan ya kita gak tahu ya. Karena kan tadi karena lu bilang juga ini gak gua banget. Berarti walaupun bukan teks antusias, apakah ini lu banget juga gitu. Nah, ada beberapa hal dari karena gini, lu kan gak bisa mendapatkan satu hal yang perfect gitu kan.
nggak akan pernah dapetin sesuatu yang perfect. Tapi lu kan bisa lihat hal-hal perfect dari hal yang lu miliki gitu. Nah, kadang-kadang orang suka lupa itu. Orang cuma fokus ke hal-hal yang buruk-buruknya aja. Kayak pulang pagi itu kan, itu emang hal buruk gitu. Tapi di kerjaan ini yang bikin gue senang adalah di mana gue punya kesempatan buat mengeksplor kemampuan verbal komunikasi gue. Somehow menurut gue itu yang nggak akan gue bisa dapatkan kalau misalnya gue ambil pekerjaan lain di bidang kita ya. Nah, itu yang bikin gue senang. Makanya gue tuh senang bikin, gue senang ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, balik lagi tadi ke anak-anak itu, gue selalu bilang bahwa yang lu cari itu bukan lu bilang bahwa ini kerjanya ada passion gue, tapi lu passionate-nya sih mengerjakan ini gitu. Karena kalau nggak passionate mengerjakan ini, tiap hari ketika lu berangkat kerja dan mikirkan pekerjaan ini, ya lu akan stres sendiri gitu. Itu yang gue bilang. Gitu. Karena kalau lu mau bilang passion, gue mungkin bisa bilang gue pengen jadi vokalis, men. Oh, ternyata. Wow. Iya, gue pengen jadi vokalis. Ya, terlepas dari apakah gue bisa nyanyi atau enggak, itu kan urusan kesediaan ya. Betul. Tapi apakah gue harus pursue itu? I don't think so gitu. Kalau bilang gue pengen banget jadi frontman di band, lari di stage, buka baju telanjang dada, itu kayaknya kan wah keren banget gitu kan, keren banget gitu. Tapi gue nggak pursue tuh gitu, karena gue bilang ya itu ada fantasi. Kadang-kadang lu kan bingung ya, jadi antara passion lu sama fantasi gitu. Karena tiap kali yang lu bikin lu tenang, bikin lu antusias, lu pikir itu passion gitu. Coba pas ada masalah berubah lagi, oh gila nih gitu. Karena kan selalu seperti itu kan. Makanya kalau gue balikin lagi, lu kira-kira bisa passionate nggak mau mengerjakan ini? Lu mau belajar nggak? Lu mau berkembang lebih jauh nggak gitu? Tapi satu saat ketika lu keluar dari pekerjaan ini, lu cuma ada dua alasan. Pertama, karena menurut lu pekerjaan ini udah nggak ada value editnya lagi buat gue. Nggak berkembang lagi gitu ya. Exactly. Atau kedua, gue punya kesempatan lain yang dimana gue bisa mengeksplor diri gue lagi lebih jauh. Karena yang banyak terjadi adalah lu tuh nggak perform, makanya lu keluar, tapi lu action gitu. Nah, kali masalahnya kenapa lu nggak perform, karena lu tahu dari awal lu tuh nggak passionate sama pekerjaan ini. Kalau menurut gue ya, lu tuh nggak mau berusaha lebih gitu loh. Karena kan bukan apa ya, kayak gue misalnya kerjaan gue tuh menurut gue sih lumayan sulit ya untuk tingkat kecerdasan gue ya. Jadi susah banget itu pekerjaannya. Jangan gitu. Iya kan kita bisa bandingin nih sama IPK kita di 4 orang ini kan. Lo jangan. Kita nggak bisa Sarah itu. Sarah. Sarip. Maaf. Mungkin nanti bisa ditit gitu ya. Nah, cuman yang bikin kita antusias itu adalah nanti ketika hasil akhirnya tuh bisa seperti yang kita pengenkan. Nah, itu yang adrenalin itu yang gue dapet. Kalau gue bilang seneng gak sih kerjaan ini? Ada 100 hal yang bikin gue benci banget sama pekerjaan ini, men. Bahkan lebih kalau lu gue suruh ngelis gitu. Tapi ada nggak yang bikin gue seneng sama kerjaan ini? Banyak banget juga gitu loh. Bilang passion banget, gue juga gak ngerti passion itu apa gitu. Nah pasti dalam satu pekerjaan ada yang bikin lu gak suka juga. Ada yang mungkin gak bisa hidup juga dalam pekerjaan itu. Tapi emang grit itu kan yang bikin lu bisa ngelewatin. Ini gue ada satu cerita, ini bener-bener real life nih. Ini pertama kali gue cerita ke publik nih. Wih, bagus nih. Gitu ya, eksklusif nanti. Jadi tahun kedua gue kerja itu gue bantu pemeriksaan pajak. Oke. Klien kita tuh perusahaan manufaktur lah. Gue harus ngerekapin ngerekap ya. Masih ingat kan teman-teman ngerekap itu apa? Dokumen-dokumen yang terkait
situasi 6 tahun sebelumnya. Jadi umur dokumen udah 6 tahun tuh. Itu ada dokumen surat jalan. Jadi surat jalan itu dokumen yang isi kalau barang mau dikeluarin dari satu fasilitas pabrik ke tempat lain itu ada surat isinya barangnya apa aja, izin keluar pabrik itu surat jalan. Gue harus merekap itu gitu. Karena dispute sama kantor pajak ada di situ. Nah gue tuh diskusi sama waktu itu gue ke kantor pajak, gue sendirian di situ, dikelilingin sama bos-bosnya tim pemeriksa itulah. Nah, mereka nanya sama gue, Yan, ngapain sih kamu ngerjain kayak gini? Emang digaji berapa sih sama kantor? Gitu. Waktu itu kan gue asosiat ya, baru masuk ya, gue nggak mau nyebut gaji lah. Gengsi ya? Iya, malu. Iya. Itu tahun pertama, tahun kedua lah gitu. Terus dia nanya, iya ngapain sih kamu kayak gini? Nah, gue bilang sama dia, Bu, saya itu pengen buktiin ke teman-teman saya yang dulu. Gue ada satu kelompok temennya yang bilang, kalau gue itu nggak bisa komit untuk sesuatu. Ingat nggak tadi obrolan gue tentang komitmen? Iya, betul-betul. Teman lu pada menyadari itu ya, mereka mempoint out itu ya ke lu ya. Saya itu nggak bisa komit sama sesuatu. Karena saya pengen buktiin kalau saya bisa. Mungkin sekitar 6-7 tahun kemudian, gue ketemu sama orang yang sama di pengadilan pajak. Dia nanya, Yan, kamu di mana? Di sini, Bu. Kamu masih kerja itu? Masih, Bu. Berarti kamu pegang ya kata-kata kamu waktu itu. Wih, luar biasa. Nice. Ini gue baru cerita di publik kali ini. Jadi itu ya hal-hal yang mungkin berusaha gue pass on ke anak-anak yang baru join Deloitte itu. Gue cerita sama mereka, lu jangan ngelihat gue sekarang. Lu harus tahu ada perjalanannya loh. Dan kalau lu emang gak fit-in sama pekerjaan ini, ya masalah kok. Bukan salah lu, bukan salah siapa gitu. Cuma mungkin lu tempatnya di tempat yang lain. Tapi kalau lu mau berpikir tentang itu, lu lakukan in your very early stage of your career. Jangan ngabisin waktu gitu ya. Betul, jangan ngabisin waktu. Karena gue sekarang banyak nih ketemu sama teman-teman SMA misalnya. Keren ya udah kayak gini-gini. Terus habis gue begini-begini aja. Lu tuh ngomong lu begitu aja tuh dari 10 tahun yang lalu kok. Ngerti ya, enggak ya? Ini mentality ini. Gitu. Jadi kenapa gue tergerak untuk ngomongin? Karena gue tuh nggak pernah benar-benar punya orang yang ngebantu gue, nemenin gue, ngebimbing gue, mentorin gue di awal-awal karir gue gitu. Karena menurut gue sebenarnya anak-anak sekarang itu perlu yang begituan. Karena tuh bayangin deh, mereka tuh ada di dunia yang semuanya serba instan. Serba instan. Mereka pengen sesuatu kayak nonton gini deh. Oh ini ada serial yang bagus. Gue nonton satu season atau sampai tamat gue bisa selesai dalam 2 hari gitu. Dulu kita mana bisa kayak gitu kan? Semua kita tungguin kan? Iya. Mereka kan serba instan gitu. Jadi ketika ada masalah sedikit mereka bukan passion gue. Yang kayak gitu-gitu loh. Gue nggak mau melabeli ini sebagai isunya milenial ya, karena zaman kita pun kita udah banyak yang seperti udah banyak juga kan? Ya. Zaman kolonial juga udah mulai banyak yang instan juga zaman kita kan. Maksudnya sudah mulai ada namanya banyak kemudahan lah di zaman kita. Tadi Iwan tadi mau nanya apa, Wan? Apa? Enggak. Selama Yan ngomong, gue kayak melihat ada inkonsistensi apa yang dari Yan sebutkan sih. Pertama, Yan bilang dia tidak suka motivator. Tapi yang terjadi adalah Yan sendiri menjadi motivator. Apa-apaan ini? Terus kedua, bilang bukan sebagai seorang tax enthusiast gitu ya.
emang itu ilmunya kalau lu udah Diamond 3. Diamond 3. Aduh. Ya, kedua adalah ya. Aduh. Pertanyaan gue MLM soalnya ini agak dua kaki lu mesti seimbang nanti sebenarnya. Jangan sampai kencang nanti. Oke, kedua lu nggak mau disebut sebagai seorang tax enthusiast, tapi permasalahannya market menganggap sebagai highly regarded tax controversy leader. Ya maksud gue, walaupun lu bilang lu itu gue lihat begitu humble, nggak mau dibilang sebagai tax enthusiast, tapi sebagai dari sisi knowledge, dari sisi pengakuan dari pasar sendiri ngakuin bahwa lu adalah seorang tax expert gitu. Tapi mungkin ini balik lagi ke masalah passion yang lu bilang itu. Lu udah membuktikan lu menjaga komitmen, terus lu maintain passion lu selama ini untuk berkarir di bidang lu. Walaupun lu mungkin nggak menyukainya. Jadi, tapi apa sih yang mendorong lu, benar-benar ngedorong lu buat tetap maintain komitmen itu? Selain untuk pembuktian diri sendiri ya? Oh iya. Gue tau. Pembuktian itu satu hal lah. Pembuktian itu, menurut gue sih pembuktian itu bagian shallow tentang diri gue lah. Karena menurut gue, itu nggak perlu. Sorry itu saya, tapi menurut gue, kita membuktikan sesuatu ke orang lain tuh, itu shallow banget lah. Karena buat gue tuh tinggal nggak compete sama siapapun pada akhirnya. Lu tuh dalam satu race track, di mana itu cuma ada diri lu doang sebenarnya. Itu ya, itu adalah gue gitu. Gue mikirnya sebenarnya seperti itu. Makanya kan ada shift lah dari cara kita berpikir di awal gitu. Nah, di awal gue, ibu ingat nggak cerita tadi waktu gue masuk, gue nyatet kiri siapa? Itu karena rasa insecure. Gitu. Pelan-pelan makin berjalan, gue belajar bahwa lu harus peduli sama orang, lu ngajak gandengan sama orang biar kita bisa maju bareng-bareng. Mirip MLM gitu deh. Jadi, Iya. Perubahan di situ. Nah, ketika di situ gue baru mulai tuh melihat sebagai tuh pada akhirnya gue ada di track gue sendiri. Ada di track gue. Jadi gue nggak peduli deh misalnya, kayak lu kan jadi partner duluan kan? Dari siapa? JJ Raki. Ini nggak jadi jangan jadi bahas lagi. Gue udah bilang tadi hati-hati loh, semua buat satu ntar. Cuman poin gue kan, ya kalau gue jadiin lu sebagai target gue, saingan gue, buat apa? Berhubungan juga enggak, bisa saya beda segala macam. Pada akhirnya kan, kalau gue belajar tuh, you are driving your own bus. Gitu. Karir lu, hidup lu tuh ya itu bus lu yang nyetir sendiri gitu. Ya, lu mau ke kanan, mau ke kiri, mau berhenti, mau parkir dulu, mau ngebut, lambat, itu lu gitu. Lu nggak usah ngeliat kanan kiri lu seperti apa, mereka mau nyetir seperti apa, ya kalian di jalur masing-masing gitu. Itu membuat gua lebih mudah sih ketika gua di fase kedua itu untuk bisa lebih excel. Karena di fase kedua itulah mindset gue mulai berubah gitu. Dan di fase kedua itulah karir gue sama Iwan itu. Karena gue mulai melihat bahwa kita harus bareng-bareng, kita share semuanya, kita punya visi yang sama gitu loh. Bahwa kalau gue bisa lebih cepat, itu karena emang gue berusaha dan gue dibantu tim di bawah gue gitu. Jadi instead of gue cuma mikirin diri gue doang, gue berusaha ngebantu orang-orang di sekitar gue juga. Kayak konsep sedekah ya, gitu kan sih? Ya itu MLM juga. Jadi kebaikan yang terus menerus berlipat ganda ke bawah. Iya. Makanya kita udah Diamond 3, Pak. Nanti bisa dapat kapal pesiar. Kapal pesiar. Ya. Aduh. Yang gue rasakan. Jadi fase pertama kehidupan gue yang ketika gue ngomong sama si ibu pejabat pajak ini, gue bilang saya mau buktikan ke orang kalau saya bisa fokus, bisa berkomitmen. Itu kan di fase pertama gue kan. Tapi fase berikutnya ketika gue udah sampai situ,
Gue bilang ya itu habis gitu, harusnya gue nggak pernah berpikir itu sama bahwa bukan berarti gue nggak peduli apa yang orang pikirkan gitu ya, tapi dalam konteks ini kenapa gue harus ngeributin apa yang orang pikirkan, karena apapun yang mereka pikirkan itu nggak akan berhubungan langsung sama gue. Yang gue lakukan terhadap diri gue yang berpengaruh. Super sekali. Tuh kan, apa gue bilang. Super 2 kali. Lu, iya. Super berkali-kali. Banyak memberikan pencerahan nih selama ini. Luar biasa ya nih. Luar biasa. Yan, kalau gue boleh tahu ya, atau mungkin it is up to you juga. Cuman gue agak tertarik aja sih mungkin untuk teman-teman dan pencapir yang mendengar. Seperti apa sih misalnya rasa insecurities-nya gitu ketika sebelumnya gitu, sehingga karena lu cepat menyebutnya beberapa kali dan itu cukup kayaknya mempengaruhi aja lah dari kehidupan lu. Oh, itu terus terang di awal-awal karir gue tuh sangat sih. Jadi ketika gue masuk, gue langsung lihat semua orang tuh adalah saingan ya, kompetitor. Gue langsung melihat seperti itu. Padahal akhirnya mereka tuh orang yang gue catat di buku itu, gue dari 3 orang, jadi satu batch waktu itu kita berempat kita masuk. 2-nya tuh teman baik gue sampai hari ini. Lu nyatet pakai apa sih? Death Note gitu ya? Gue mati. Gue komiknya lengkap tuh yang itu. Nah, tapi benar sih, dan gue juga melihat anak-anak sekarang, mereka merasakan itu juga, Bin, ketika masuk. Apalagi kalau kita kayak di Deloitte kan, karena kita mulai di market udah mulai, namanya udah mulai bagus gitu. Jadi kita punya akses ke talent-talent yang bagus juga pada akhirnya kan. Kita ada nih talent-talent yang type A lah. Talent type A ini benar-benar yang pengen mereka sangat pintar. Gue harus akui mereka pintar-pintar gitu. Ada yang datang bisa. Jadi salah satu cara proses rekrutmen kita tuh ada namanya FGD, Group Discussion. Focus Discussion Group gitu. Nah di situ emang biasanya kita kasih satu case study, terus mereka pemaparan. Waktu itu ada satu tim, benar-benar mereka ngebahas sesuatu mengenai struktur investasi dari luar negeri dengan segala macam implikasi pajaknya dengan sangat komprehensif, yang gue bilang, anjir ini manajer gue aja belum tentu ngerti. Oh iya? Ada yang gitu loh. Bayangin baru mau apply Deloitte buat masuk ke Deloitte, dia udah bisa melakukan kayak gitu. Oke. Lagi kemarin kita sekarang ada namanya Deloitte Tax Challenge. Jadi anak-anak kuliahan itu kita bikin kayak kompetisi pajak. Nah, itu dan presentasi dalam bahasa Inggris kan. Mereka dikasih case di tempat, dikasih waktu 2 jam, dikasih bahannya dalam 2 jam, dan mereka bikin presentasi. Gila, men. Itu gue butuh minggu kali buat bikin apa yang mereka bikin, dan mereka lakukan dalam 2 jam, dan mereka deliver. Bagus ya? Such perfect manner. Kalau kita berempat nih, zaman kita kuliah, lewat RR-an terus di mading ada Deloitte Tax Challenge, mungkin kita akan ketawa-tawa ya. Lu aja ikutan. Iya. Ya mungkin yang ikut malah dibully kan? Iya. Itu dunia kita waktu itu kan? Iya. Tapi anak-anak buat kalian yang ikutan Deloitte Tax Challenge gitu kan. Kalian itu nggak keren. Ya, tapi emang zamannya beda sih ya, zamannya beda sama zamannya kita dulu sih. Menurut gue jadi sekarang bahkan orang-orang yang ya kalau gue lihat dari pengalaman gue juga, orang-orang yang pintar itu bahkan mereka cukup punya kehidupan atau kemampuan sosialnya juga cukup baik juga. Iya. Beda sama zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu kan agak kepisah yang pintar-pintar yang memang benar-benar yang kerjaannya dia banyak dibaca buku gitu, banyak memang dia into akademik gitu. Makanya abis itu mereka jadi dosen lah, jadi segala macam gitu. SO ya, anak-anak SO. SO dulu kita kasih namanya ya. Study oriented. Itu tahu gue inget study oriented. Magnificent Seven itu nggak lo?
Nggak usah dibahas di sini. Study oriented, iya. Teman-teman yang keren itu. Ya jadi memang zamannya berubah. Sebenarnya juga kalau menurut gua, ya mungkin yang dulu kita pelajari waktu kita masuk kerja dengan cara kerja seperti itu juga beda juga isunya zaman sekarang ya. So how to manage people juga zaman sekarang pastinya beda gitu. How to empower people juga saat ini juga pastinya beda gitu. Gitu. Jadi menarik banget. Sorry, Yan, lu kalau ada top 3 things yang lu pakai sebagai prinsip untuk lu as a leader dalam developing tim lu atau empowering tim lu, apa itu 3 hal yang lu jadi pegangan? Kalau gua yang paling pertama yang selalu gua ngomong sama tim gua adalah I'm your boss but we are equal. Okay. Gimana tuh? I'm your boss but we are equal itu gimana? Ini konsepnya. But we are equal. Dalam konteks ini. Karena kan memang kita yang harus brainstorming, kita ngebahas satu kasus, kita ngebahas kasus, gimana kita harus angle-nya, gimana kita bangun argumentasinya, alasan-alasan hukumnya apa yang mau kita pakai gitu. Nah, dalam konteks itu semua orang bebas chip in. Jadi bukan berarti gua yang ngomong berarti gua yang benar. Gitu. Bisa aja anak associate ngomong dan dia yang benar gitu. Dan gua akan selalu welcome itu. Penting lu datang with dengan alasan yang reasonable aja. Apapun yang lu sampaikan bukan kayaknya atau perasaan gua gitu. Tapi emang gua seperti ini gitu. Jadi gua mau membangun culture di mana orang-orang itu memang mau berusaha gitu. Berusaha, jadi nggak terima apa adanya. Kalau yang model, kenapa lu tanya, kenapa melakukannya begini? Karena gue dikasih begini. Nggak begitu. Harusnya pertanyaannya, kalau lu dikasih begitu, lu pernah nanya nggak, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara? Nah, yang seperti itu lah. Karena gue selalu ngomong sama dia, yang gue lakukan, atau point of view gue adalah, point of view gue dengan pengalaman gue 16 tahun. Gitu. Kadang-kadang juga ya. Lama ternyata. Kadang-kadang kita butuh fresh eyes kan. Iya, betul. Kita butuh perspektif-perspektif yang berbeda gitu. Gimana kita bisa mendapatkan perspektif berbeda kalau culture untuk memberikan akses kepada orang yang levelnya lebih junior daripada kita itu dibatasi. Tapi memang itu ada challenge-nya sendiri sih kalau menurut gue ya. Kalau model seperti ini kan mungkin tadi salah satu yang disampaikan sama Iwan juga gitu loh. Gue emang selalu berusaha untuk meminimkan gap sosial. Artinya gap sosial karena posisi gue, karena umur gue, karena sosial, atau karena apapun gitu. Nah, tujuan gue adalah untuk menciptakan lingkungan kerja di mana semua orang bisa lebih nyaman untuk berpendapat agar kreativitas itu bisa timbul, ya kan? Kalau orang ngerasa lebih nyaman, lebih bebas, dia akan bisa berpikir lebih leluasa gitu kan. Downside-nya, kadang-kadang orang itu kalau ngerasa dekat suka kurang ajar. Seperti ngelunjak ya, misalnya gitu ya. Ya kayak gitu. Itu kadang-kadang orang tuh nggak tahu bedanya, nggak tahu gimana ngebatasinnya. Nah itu emang challenge. Jadi buat gua yang lebih tua ya gua menganggap ini sebagai pilihan gua gitu. Mau ngambil angle yang mana, mau ngambil cara seperti apa gitu. Karena menurut gua kalau selalu gua menempatkan semua ada apa yang gua katakan itu adalah rules-nya, menurut gua kita nggak akan ada yang bisa maju. Ya tidak akan belajar dan gue juga tidak akan berkembang. Karena gue kan juga pengen berkembang. Gue tahu nggak PSK baru? Nggak ada yang tahu kan? Kita kan PSK-nya 71, 72, 73, 74 akan keluar belum? Gue cuma tahu angkanya doang. Gue nggak tahu isinya apaan gitu. Baru kan pada ngerti kan? Kita kan belajar yang 16 tahun yang lalu. Kita 16 tahun loh semua teman-teman harus mengakui. Kita udah selama itu gitu.
Nanti kita sensor ini bagian ini. Kok 16? Oh, sejak lulus mungkin ya. Sejak lulus ya. Sejak lulus. Gitu. Nah, itu yang satu kan pertama. Terus kedua, gue sangat meminta orang untuk put your best. Gitu. Artinya put your best itu adalah lu melakukan atau lu you are welcome untuk berinisiatif. Lu berusaha untuk melakukan lebih dari yang di-expect sama orang gitu. Kenapa gue berusaha melakukan itu dan gue berusaha menanamkan rasa-rasa seperti itu atau prinsip itu ke tim gue. Hal-hal seperti ini yang bikin orang maju gitu. Lu ingat ya zaman-zaman kita SD dulu segala macam. Oke, anak-anak bikin jawabannya pertanyaan ini jawabannya apa? Ketika jawabannya ada dengan jawaban guru, nilai lu salah atau lebih rendah. Padahal mungkin cuma dari titik koma dan segala macam secara substantif. Padahal mungkin sama gitu kan. Nah, kita tuh mungkin berkembang di sistem pendidikan yang seperti itu pada saat itu, yang ke bawah sama diri kita kan. Nah itu yang berusaha gua jembatani dengan prinsip yang tadi. Nah, paling terakhir itu buat gue adalah kejujuran sih. Dalam tim itu lo harus jujur. Integritas. Gue selalu ngomong, ya, kejujuran. Gue selalu bilang sama tim gue, lo kalau bikin salah, lo langsung ngaku salah, lo langsung tahu. Jangan ngeyel, jangan ini, jangan ngeles lah segala macam. Karena buat gue poinnya adalah kalau ada sesuatu yang salah, kita harus langsung mikirkan way out-nya. Fokus kita ke way out. Gitu. Gak usah ngomongin ini salah gue, salah lu, segala macam. Ketika lu salah, berarti gue salah. Gue selalu ngomong gitu. Ketika lu salah, berarti gue salah. Makanya gue harus tahu salahnya di mana, salahnya seperti apa. Jangan lu tutup-tutupin cuman supaya lu gak mau kelihatan kesalahan lu, atau lu gak mau kelihatan jelek di mata gue. Karena kita punya, orang-orang kita tuh punya kecenderungan seperti itu kan. Jadi 3 prinsip itu yang menurut gue tuh selalu gue pakai sih. Jadi anak-anakku tahu kalau sama gue, kalau gue ditanya segala macam, udah lu ngomong apa adanya aja. Jadi kalau dia mulai agak belok-belok gitu jawabnya muter-muter, gue suka marah sih. Gue tuh cuma marah sama orang yang ngeles. Gue gak pernah marah karena hal lain. Orang salah gue gak pernah marah. Gue hanya marah sama orang yang ngeles. Karena menurut gue orang ngeles itu cuma bikin suasana makin buruk aja. Dan ngabisin waktu. Exactly. Yang kita butuhkan kan solusi ya. Ini keluar nih masalah gitu. Gue suka sebel tuh gitu tuh. Tapi kan biasanya orang-orang yang ngeles itu mereka lulus UMPTN. Les SSC itu. Tapi sekarang ada ruang guru loh. Aduh. Kalau menurut gue sih Yan, itu prinsip there is no I in the team, but there is Ea in the team. Loh, Ea itu apa? Ea itu jadi gitu. Harus bisa menerima apa adanya sih sebenarnya. Jika ada salah ya di embrace aja gitu. Benar, daripada pusing-pusing ya yang paling lebih penting nyari way out, nyari problem solving. Karena gue ngelihat anak-anak yang sekarang itu, ini balik lagi ya, karena kan kita memang konteks pembicaranya tadi banyak mengenai anak-anak, karena kita cara ya di umur kita udah wajar lah kita ngomongin how to pass on our experience to this younger generation lah, gitu. Karena gue lihat karena mereka tuh apalagi yang dari type A ini ya, mereka tuh biasa untuk sempurna gitu. Don't know how to deal with failure, deal with mistake. Nah, yang hal seperti ini kadang-kadang buat gua agak sulit sih ngadepinnya. Karena sekarang kagak bisa lu marah-marahin gitu, lu marahin dia resign gitu kan, ini nggak lucu kan? Iya, betul. Nah, kalau dilihat dari sisi leadernya ya nih dengan melakukan ini kan karena
mungkin lu kan melewati journey lah ya untuk lu melihat ada leaders yang oke apa segala macam. Terus udah gitu lu merasakan sendiri. For others, if you can say gitu ya, sebenarnya what's in it for the leader sih untuk bisa empower ini gitu. Jadi mungkin mereka juga belum terbuka atau mereka nggak terlalu merasa gitu. Tapi what's in it for the leader dengan lu empower your team atau lu dalam banyak hal tuh seperti do good things lah dan helping them to grow gitu. Ini pertanyaannya berarti orang ini others tuh maksudnya siapa sih? Others itu other leaders. Mungkin untuk orang-orang yang mungkin seumuran kita juga atau mereka baru mulai memegang leadership position, punya tim gitu. Kalau menurut gua tuh balik lagi tadi konsepnya bahwa semua ini kan organisasi itu isinya manusia ya. Jadi itu yang paling pertama harus dimengerti, organisasi itu isinya manusia. Jadi we are not just a figures. Kalau dari sisi manajemen mungkin lo akan ngeliat statistik, lo akan ngeliat performance PNL lo, dan segala macam. Tapi pada akhirnya kan ini orang gitu, orang-orang ini harus kita jaga, harus kita empower gitu. Kalau kita mengenyampingkan hal-hal seperti ini, ya mungkin in the short run kita nggak akan terlalu melihat manfaatnya lah ya, karena itu luar biasa sih emang untuk mengimplementasikan hal seperti ini. Karena terus terang gue sendiri tuh belum benar-benar merasakan hasilnya, tapi 1-2 orang gue udah melihat ada perubahan. Ya mungkin ya sekitar 5-10 tahun lagi gue mungkin baru bisa ngerasain, tapi nggak apa-apa lah kan. Gue masih punya lah seperti itu. Tapi buat orang-orang yang masih mengadopsi cara-cara lama, ya kan, bahwa ya leader itu adalah orang yang paling benar, gitu. Kadang-kadang kan itu ya masalahnya ya. Karena gue leader, ya gue benar dan gue harus menjaga wibawa gue. Gue setuju poin di mana leader itu harus superior gitu. Kenapa gue bilang leader superior? Karena kalau leader nggak superior, decision yang dibuat sama leader itu tidak akan impact kepada organisasi. Itu poin of view gue ya. Tapi leader juga harus evolve, bahwa dia harus mengerti perkembangan zamannya seperti apa, organisasinya itu berkembang seperti apa. Apa yang lu pelajari 10 tahun lalu mungkin berbeda sama hari ini. Apa yang lu ngerti kemarin aja hari ini belum tentu masih berlaku kan. Itu yang gue lihat. Dan terus terang di kantor pun memang approach gue itu bukan sesuatu yang apa ya, dianggap nggak konvensional. Nggak, ya makanya cara gue tuh agak berbeda. Karena mungkin kalau untuk level partner di tempat gue, posisi umur gue tuh agak kejepit gitu loh. Jadi sama partner yang lain usia gue agak lumayan jauh. Nah, sama tim yang lain yang di bawahnya, ya gue bedanya sekitar 5 tahunan lah gitu. Jadi gue tuh apa ya, the last generation, I don't know ya. Sandwich. Ya gitu, jadi emang sama approach gue tuh, makanya kenapa gue berusaha merubah, karena gue melihat demografi dari pegawai gue adalah orang-orang yang harus ditangani dengan cara zaman sekarang. Oke. Sebagian besar udah di atas kepala 5 gitu yang lain. Nah, jadi untuk kita bicara seperti ini pun, ini menjadi sesuatu yang agak susah ya gitu. Jadi memang seperti yang gue bilang tadi, gue mungkin butuh 5-10 tahun lagi buat ini bisa benar-benar terasa ya. Betul. Sebenarnya harus jadi penyadar buat semua orang ya. Apa yang lu belajarin kemarin tuh belum tentu berlaku juga di sini. Belum tentu berlaku sekarang gitu. Makanya kenapa gue bikin culture-nya ya, gue bukan orang yang paling tahu gitu loh. Gue tapi berpengalaman. Gue udah gitu aja. Nah, apa yang pengetahuan baru dari kalian kita share di sini. Siapa tahu bisa bermanfaat juga buat gue. Karena gue juga harus growth dong, gue juga harus bertumbuh kan.
pengetahuan gue juga harus bertumbuh gitu. Bukan karena udah sampai di level itu, gue berhenti belajar. Oke. Gitu kan. Alright, ini kayaknya cukup seru ya. Bukan cukup, sangat seru. Sangat seru ya, karena gue banyak dapat insight sih dari terutama kalau buat gue pribadi sih yang message-nya mengenai grow together gitu ya. Jadi lu tuh perlu orang. I think gue sih sangat merasa align aja terhadap itu gitu ya. Mungkin di dalam kerjaan gue atau apa yang gue kerjain dan apalagi dalam handling mungkin anything lah ya sebenarnya. Cuman kalau dari konteks gue mungkin bisnis gitu, kayaknya emang nggak mungkin sih ya. Lu jadi juara sendiri aja atau misalnya lu pinter sendiri gitu atau misalnya lu pengen ngekepin semuanya sendiri gitu tuh kayaknya it's not the way to go dan you will never go big sepertinya ya. Dan kalau misalnya dalam case-nya Ian kan mungkin whatever it is gitu ya, it's proven that it accelerate growth gitu, terus udah gitu juga mungkin jadi bigger leader saja kali ya gitu ya. Toh dengan akhirnya mungkin dengan lu memperhatikan lebih banyak orang justru mungkin lebih mature juga kali ya jadinya ya dari ininya ya. Terus udah gitu how to take care of people-nya juga jadi beda juga dan mungkin untuk going into leadership atau misalnya top manajemen itu yang lebih penting sih kayaknya. Menurut gua sih ya gua merefleksnya gitu. Mungkin gue kemarin juga belajar soal bicara leadership style-nya itu salah satunya gue lupa kalau nggak salah istilahnya transformational leaders. Nah, itu menurut gue yang memang dia juga ngebantu ngerubah mindset, tadi grow together tadi lah gitu. Nah itu menurut gue keren banget gitu ya. Emang zaman sekarang tuh banyak ya orang yang tipe-tipe leader yang seperti itu sekarang ini. Yan, makasih banyak ya Yan. Thanks Yan so much. Selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Semoga makin sukses Yan, semakin semangat mengejar passion-nya. Menjadi vokalis, maksud gue menjadi vokalis. Yan, tahu nggak lo? Gue juga dari kemarin ngomong gitu sama orang. Apa yang belum pernah lo lakukan, lo cobain lakuin. Nggak apa-apa, lo cobain aja nyanyi jadi vokal. Apa lo nyanyi di mana? Cobain lah sekarang. Itu juga di luar dari pekerjaan ya. Ini of course di luar dari pekerjaan lo yang udah jalan. Tapi lo harus cobain juga kan, harus ngerasain juga. Lo bisa sampai titik mana sih gitu. Ini juga ya Ki ya. Ini merupakan salah satu kita coba juga ya. Iya, ini juga kan gue menabrak berbagai tembok sebenarnya for the sake of mencoba ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Yan atas sharingnya, waktunya juga ya dan insight-nya semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode lain. Amin. Alright, kalau gitu all the best semuanya. Makasih banyak sekali lagi Yan. See you. Makasih. Bye.